pagi, gimana kabarnya? Masih sehat kan semuanya? Kita akan memulai ibadah kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak, ngawali ibadah kita. Kau telah menyertai kami di segala aktivitas kami, di dalam sekolah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk memuji, mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita angkat satu pujian lagi, kakak undangan adik-adik untuk berdiri, kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Tinggi
Mari adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul secara khusus untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, sebab Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Hingga pada tahun yang baru ini 2022, kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan teman-teman yang ada Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kami dapat fokus agar berkat Tuhan dapat kami terima, dan kami dapat fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Pada saat ini luar biasa sukacita Tuhan melingkupi kita. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kiranya Dia selalu menemani kita. Nah, pada pagi hari ini firman-firman Tuhan kita yaitu jangan takut. Berbicara jangan takut berarti kita mengalami ketakutan sebelumnya. Karena dikatakan jangan takut berarti ini menunjukkan sesuatu penekanan bahwa seharusnya kita tidak boleh takut. Kenapa tidak boleh takut? Karena ada sesuatu. Nah, kira-kira apa yang menjadi ketakutan bagi teman-teman pada saat ini? Ketakutan apa yang kita hadapi? Apakah dalam pembelajaran yang begitu sulit, atau karena model kita saat ini secara khusus seperti online yang membuat kita susah bertatap muka, baik dengan pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada guru atau sebaliknya guru bertanya kepada kita? Apakah itu menjadi ketakutan kita jika kita dalam bangku pendidikan atau dalam pergaulan kita sehari-hari? Apa menjadi ketakutan kita? Ingat ya, kita jangan pernah takut kepada hantu, karena jangan sampai kita suka menonton filmnya, akhirnya menanam dalam benak kita menjadi ketakutan, padahal itu tidak nyata. Nah, ini berbicara contohnya ketakutan. Kenapa firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan mengenai tema jangan takut? Berarti ada sesuatu hal yang ingin dinyatakan bagi kita agar kita dapat mengubah pola hidup kita, dan kita dapat mengubah atau menghadapi pada masa kini. Firman Tuhan kita terdapat dalam Perjanjian Lama, Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 dan ayat yang ketiga, dan pasal yang ke-13 ayat yang ke-38. Kakak akan bacakan di sini judul perikop Alkitabnya yaitu mengenai ke-12 pengintai. Pasal 1 dan ayat 1 dan ayat yang kedua mengatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin antara mereka. Nah, apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini? Maksudnya yaitu ini menceritakan kisah ketika mereka akan merebutkan tanah yang Tuhan janjikan bagi keturunan mereka. Tanah apa? Tanah Kanaan. Nah, lalu yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengutus ke-12 orang untuk mengintai, termasuk Kaleb dan Yosua, dalam tugas yang Musa embankan bagi pengintai-pengintai ini. Lalu apa yang terjadi yang mereka hadapi, atau kabar apa yang mereka bawa ketika selesai dari tugas atau selesai dari pengintaian yang Allah izinkan, yang Allah berikan bagi mereka?
Ayat yang ke-25 dari pasal yang ke-13, yaitu menjelaskan atau mengatakan, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Nah, ini berarti mereka akan menjelaskan dari hasil survei mereka terhadap negeri yang mereka intai atau negeri yang mereka selidiki. Lalu di ayat ke-32 dan ayat yang ke-33 menjelaskan lagi, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, mengenai tema tadi, jangan takut, apa hubungannya dengan firman Tuhan ini? Nah, hubungannya adalah mengenai ketika mereka telah survei atau mengintai, mereka membawa kabar yang membuat takut. Nah, ini alasan tema kita pada pagi ini mengatakan jangan takut. Tetapi para pengintai ini membawa kabar yang menakutkan. Yang menakutkan untuk akan mereka taklukkan negeri itu. Sebab negeri itu akan mereka rebut dari orang-orang raksasa, atau juga disebut orang enak. Nah, ini ketakutan. Ini bukan sesuatu hal yang sepele. Kenapa? Karena mereka bagaikan belalang, artinya begitu belalang, karena begitu tinggi musuh mereka atau orang-orang tersebut, orang kanan itu. Perawakan mereka sangat tinggi sekali, bahkan jauh beda perbandingannya mereka dengan orang Israel. Kalau kita melihat dari secara peperangan, dari fisik, mungkin mereka bisa kalah. Mungkin mereka bisa kalah, mati. Jelas kekuatan mereka justru lebih besar karena badan musuh-musuh mereka adalah tinggi-tinggi. Ini sesuatu ketakutan, bukan hanya bagi orang yang pengintai ini, tapi membawa kabarkan kepada sesama mereka orang Israel. Jelas ini sangat berat. Bahkan mereka mengatakan kepada Musa, lebih baik kita mundur saja. Tetapi karena diberkati oleh Tuhan, yaitu Kaleb dan Yosua, apa mereka katakan? Maju. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengutus, mereka percaya Tuhan akan menyertai. Nah, ini seharusnya kita miliki. Lalu yang harus kita miliki adalah keyakinan yang penuh, atau keyakinan yang penuh dengan pengharapan. Sebab apa? Sebab yang mereka hadapi itu adalah ketakutan yang luar biasa dari musuh-musuh yang akan mereka rebut tanahnya. Jelas sih kalau dari hasil tanah yang akan Tuhan berikan atau Tuhan janjikan itu berlimpah dengan susu, dengan madunya. Hasil pangannya begitu melimpah ruah. Tapi harus ada suatu perjuangan yang ingin Allah nyatakan bagi mereka. Dan sebenarnya di balik semua itu, Allah yang menyatakan bahwa dengan Allah mereka menang. Artinya jika kita mengandalkan Tuhan, pasti tidak ada yang mustahil. Nah, namun karena mereka tidak berpikir sampai sejauh itu, yang terjadi kepada mereka adalah mereka mengalami ketakutan. Tadi dari awal kakak mengatakan, siapa yang pernah merasakan takut? Teman-teman di rumah, apakah seumur hidup tidak pernah merasakan ketakutan? Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Menghadapi ketakutan bukan dengan cara berlari, bersembunyi, bukan.
tapi dengan menghadapi. Itu adalah kunci atau rahasia yang terbesar untuk menghadapinya. Ketakutan perlu kita hadapi agar kita tidak merasakan ketakutan itu tersebut. Ayat yang ke-14, pasal yang ke-14 ayat yang ke-9b mengatakan demikian. Yang perlu kita sadari yaitu sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Nah, ini yang sangat penting. Sedang Tuhan menyertai kita, lalu dikatakan janganlah takut kepada mereka. Sesuai dengan tema kita tadi mengatakan jangan takut. Nah, ini pernyataan yang luar biasa yang perlu kita miliki, bahwa yang perlu kita yakini bahwa Tuhan itu menyertai. Jadi apapun yang kita hadapi dalam ketakutan, jika kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Asalkan pertama, kita berserah penuh, memiliki sikap berserah kepada Tuhan dengan total. Lalu yang kedua, percaya. Percaya ini bukan hanya di mulut saja, tetapi dengan tindakan. Nah, tindakannya apa? Mereka maju berperang. Apa yang Tuhan nyatakan? Mereka menangkan. Mereka memenangkan peperangan. Nah, ini yang perlu kita sadari dan perlu kita miliki. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah selalu mengandalkan penyertaan Tuhan. Apapun yang kita hadapi atau apapun saat ini sedang kita lalui, meskipun itu menurut kita permasalahan yang besar, sulit, tidak mampu, tidak sanggup untuk kita hadapi, belajarlah untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Belajarlah percaya kepada Tuhan dan belajarlah mengandalkan penyertaan Tuhan. Sebab apa? Dalam kisah ini telah menjelaskan dan menceritakan bahwa orang Israel memenangkan peperangan karena mereka mengandalkan Tuhan. Lalu berkatnya bagi kita adalah, kalau kita ingin diberkati seperti orang Israel, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah firman Tuhan kiranya dapat memberkati kita dalam proses pembelajaran kita, dalam kehidupan kita hari pas hari, bahkan dalam hubungan kita dengan orang tua, dengan teman. Kiranya selalu kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Ingat, jangan takut, dan untuk menghilangi, untuk menghadapi ketakutan itu, yaitu kita lawan, kita hadapi ketakutan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, luar biasa penyertaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberkati kami, bahwa hidup kami secara keseluruhan adalah menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, mengandalkan penyertaan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya bagi kami. Terima kasih Yesus. Biarlah kami dapat mengubah pola pikir kami pada tahun yang baru ini, dan memulai hidup yang baru pada tahun ini dengan hidup yang tidak takut lagi, hidup yang berani bersaksi bagi Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut, karena Tuhan tetap memelihara kita dan menyertai kita di sepanjang hidup kita. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan persembahannya dan berikan ke papa mama adik-adik. Nanti papa mama adik-adik yang akan memberikannya ke gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan satu pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir.
Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan dapat menguatkan kami dan di sepanjang hari kami, agar kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan di setiap kegiatan kami, di setiap aktivitas kami, dan kami tidak perlu khawatir karena Engkau Tuhan tetap memelihara kami dan menyertai kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau telah memberkati kami, masing-masing kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bye.